Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 wah. Apakah ini benar ya? Megawati berikan sinyal dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Wow, wow ya. Ternyata Anies Baswedan ini barang bagus, bos. Ya, barang bagus di situ begitu kan. Kalau PDIP berani merebut dari seorang Anies Baswedan, pendukung-pendukung puluhan juta Anies Baswedan akan simpati kepada PDIP. Tapi seorang Nasdem, PKS dan PKB mulai tidak ingin melepas ya, mulai ingin dorong Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya kira oposisi yang paling baik saat ini adalah PDIP begitu, tidak tergiur pada apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo. Nah, nampaknya ini mulai rebutan Anies Baswedan ini ya. Salah satunya adalah dari PDIP misalnya begitu kan ya. Apakah ini benar atau tidak? Kemudian dari partai-partai yang lain. Saya kira kalau PKS mengusung Anies Baswedan, yang lain Nasdem dan PKB saya kira akan ikut begitu kan ya. Karena kekuatan di situ adalah Anies Baswedan dan PKS. PKS di DKI Jakarta sangat kuat-kuat sekali begitu ya. Jadi saya kira apakah benar ini nantinya Anies Baswedan di DKI Jakarta akan dilirik oleh PDIP? Ya tentunya mungkin akan masuk radar itu begitu kan ya, sebagai bentuk penyeimbang antara koalisi dan oposisi di situ. Kalau Anies Baswedan sebagai tokoh oposisi perubahan, maka jelas masyarakat Indonesia sebagai sebagai patokan ya terkait dengan koalisi dan oposisi. Tentu Anies Baswedan lah yang kekuatannya sangat luar biasa. Mengapa Anies Baswedan saat ini tidak tergiur masuk kepada koalisi Prabowo begitu? Nampaknya ya mulai didorong sebenarnya strategi-strategi politik yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan, dan bahkan tidak ada tandingannya selama ini begitu kan ya. Ya kecuali nanti Ridwan Kamil maju, Bu Risma maju, yang lain maju begitu kan. Nanti pasti ada ini. Megawati berikan sinyal dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Mari kita baca komentar dari netizen seperti apa. Sayang Bu, dia levelnya nasional dan dunia katanya ya. Memang ada baiknya Pak Anies Baswedan gabung kepada PDIP. Ya satu sisi tidak ada masalah begitu kan ya. Siapapun yang mengusung Anies Baswedan nantinya di DKI Jakarta. Karena nampaknya dengan adanya prestasi Anies Baswedan di DKI Jakarta, prestasi yang kemudian digagas oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta itu benar-benar luar biasa hari ini begitu kan ya. Pasti dikenang ya, karena tidak mungkinlah seorang gubernur yang punya prestasi luar biasa ya tidak tidak dicalonkan sebagai presiden oleh Pak Surya Paloh pada waktu itu, karena dilihat Anies Baswedan itu punya prestasi begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira ini yang menjadi tantangan besar kepada Anies Baswedan hari ini, apakah mau ke yang lain atau kepada Nasdem begitu kan. Saya kira mereka tetap ke PKS, tetap ke Nasdem, tetap kepada PKB ya. Saya kira PDIP yang nggak tahu apakah mereka mau bergabung atau tidak, tapi yang jelas ya PDIP mengambil kesempatan ini semua. Karena kader-kader PDIP yang kemudian dijadikan sebagai patokan hari ini sudah tidak ada lagi. Siapa mereka begitu kan ya. Ya kalau bukan Anies Baswedan, walaupun mereka bukan kader misalnya, tapi tidak ada masalah kalau mereka didorong begitu kan ya. Dan salah satu yang kemudian yang menghambat juga kepada Anies Baswedan adalah bagaimana ya kekuatan dari seorang Prabowo itu sendiri begitu kan ya. Sama aja nanti kalau semisal ya Anies Baswedan tidak diimbangi dengan dengan yang lain, saya kira Anies Baswedan punya kekuatan yang sangat luar biasa dan bahkan mengalahkan seorang Prabowo nantinya begitu kan ya. Artinya popularitasnya mereka ya, kata netizen, gubernur rasa presiden. Mari kita baca ini. Megawati berikan sinyal dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Mari kita baca ya. Ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan bakal mendukung Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta, sebab PDIP merupakan partai yang terbuka bagi siapapun yang layak dicalonkan pada Pilkada serentak 2024. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DPD PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak pada Kamis 9 Mei 2024. Ya, mereka mengatakan bahwa Gilbert partainya tidak menutup kemungkinan memasukkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta atau Bajagub pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Gilbert menyampaikan bahwa DPD PDI DKI Jakarta mempersilahkan Anies mendaftar sebagai bakal calon gubernur cagup dari DKI Jakarta mulai partai berlambang banteng tersebut. Itu kan ya walaupun secara tidak langsung Megawati mengatakan seperti itu, tapi PDIP mempersilahkan mau dukung siapapun, mau ngusung siapapun begitu kan. Formulir terbuka untuk siapa, untuk siapapun. Tapi nampaknya PDIP sudah mulai ancang-ancang di berbagai daerah begitu untuk kader-kadernya dicalonkan. Kalau kader-kader mereka banyak yang kemudian menang ya menjadi kepala daerah, saya kira kekuatan dari seorang Jokowi ya mesti seorang Prabowo mesti hati-hati lagi begitu kan ya. Karena kekuatan di situ bukan tidak mungkin di daerah-daerah itu punya dampak luar biasa di situ. Jadi mulai Pak Prabowo sudah mulai agak gimana begitu kan ya. Sekarang ini kalau PDIP jelas-jelas tidak mau gabung kepada Prabowo, terus kemudian tidak ingin bertemu dengan Prabowo dan Jokowi, jelas ya PDIP menjadi oposisi. Satu-satunya partai yang kemudian masih tidak tergoda pada oposisi adalah PDIP. Kita tunggu saja. Nasibnya sama dengan 2010 nantinya begitu kan ya. Ya bukan tidak mungkin di 2029 kejayaan PDIP akan kembali lagi di situ begitu. Maka saya kira dengan adanya seperti ini ya tidak lepaslah dari cawi-cawi orang begitu kan ya yang kemudian bagaimana mereka tidak berkoalisi. Saya kira Anies Baswedan ini tidak ada tandingannya. Ini barang bagus. Ini barang bagus. Kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Karena setelah dari Pilpres banyak yang kemudian menyayangkan begitu kan ya Anies Baswedan tidak jadi presiden ya. Pertama di DKI Jakarta mereka PKS yang kemudian menjadi menjadi kekuatan di situ begitu kan, itu nomor pertama begitu kan, urutan pertama di situ. Masyarakatnya waktu Pilpres mereka kalah dikit dengan Prabowo. Itu tidak seberapa gitu. Artinya ini kalau kembalikan lagi Anies Baswedan ke Jakarta, jelas pertama adalah bagaimana tantangan ke depan para oligarki. Yang kedua, gagasan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dilanjutkan kembali. Prestasi yang masih belum tuntas akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan lagi begitu kan ya. Luar biasa sebenarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini. Tapi semua politik bisa cair, semua politik bisa dikalahkan. Tidak ada yang tidak mungkin begitu kan ya. Mungkin aja bisa saja Ridwan Kamil akan mengalahkan Anies Baswedan kan begitu. Walaupun lembaga-lembaga survei yang sekarang ini menyatakan bahwa Anies Baswedan 19%, sedangkan Ridwan Kamil adalah masih di 18% begitu kan. Artinya kan masih selisih 1%, sedikit di situ selisihnya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.